Halo, perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan cost in the short run and in the long run atau biaya jangka panjang dan biaya jangka pendek. Sebelumnya, perkenalkan saya Hana Angelika Florence Panggabean dengan NIM 233115558. Saya Dilia Reza Kartini Tanggang dengan NIM 23311150053. Perkenalkan, saya Valeriana Grasala dengan NIM 233115020. Nama saya Rohit Barus dengan NIM 22311500056. Saya akan membacakan contoh hubungan biaya jangka pendek dan jangka panjang. Hubungan jangka pendek, perusahaan Ford tidak bisa langsung menambah jumlah atau ukuran pabrik mobilnya. Cara satu-satunya untuk meningkatkan produksi adalah dengan menambah jumlah pekerja di pabrik yang sudah ada. Karena itu, biaya pabrik dianggap sebagai biaya tetap dalam jangka pendek. Jika Ford ingin meningkatkan produksi dari 1.000 menjadi 1.200 mobil per hari dalam jangka pendek, Ford hanya bisa menambah pekerja di pabrik berukuran sedang karena ada hukum produktivitas marginal yang menurun. Biaya rata-rata naik dari $10.000 menjadi $12.000 per mobil. Selanjutnya, biaya jangka panjang dalam jangka panjang beberapa tahun. Perusahaan Ford dapat memperbesar ukuran pabrik, membangun pabrik baru, atau bahkan menutup pabrik lama. Dengan demikian, biaya pabrik menjadi biaya variabel dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang, Ford dapat memperbesar pabrik dan pekerjanya sehingga biaya rata-rata kembali ke $10.000 per mobil. Materi ini, dalam gambar di samping, kurva biaya rata-rata jangka pendek untuk pabrik kecil, sedang, dan besar, serta satu kurva biaya rata-rata jangka panjang. Kurva jangka panjang ini berbentuk huruf U yang lebih datar dibandingkan kurva jangka pendek. Jadi, grafik pada gambar ini bisa disebut juga dengan grafik envelope atau amplop, di mana di garis merah ini adalah sebagai amplopnya, yaitu total biaya rata untuk jangka panjang, dan isi dari amplop tersebut adalah total biaya rata di jangka pendek. Jadi di sini terdapat biaya rata perusahaan jangka pendek di perusahaan kecil, perusahaan sedang, dan perusahaan besar. Dan di sini ini adalah skala disekonomi, dan pada sisi kiri ini adalah skala ekonomi. Dan kurva pada jangka panjang ini lebih mendatar dibandingkan kurva jangka pendek, bisa kita lihat. Lebih mendatar dibanding kurva jangka pendek. Semua kurva jangka pendek berada di atas atau sejajar dengan kurva jangka panjang. Hal ini terjadi karena perusahaan memiliki lebih banyak fleksibilitas dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat memilih kurva jangka pendek mana yang lebih cocok, tapi dalam jangka pendek, perusahaan hanya bisa menggunakan kurva berdasarkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya, karena waktu perusahaan untuk mengambil keputusan itu singkat. Maka dari itu perusahaan hanya bisa menggunakan kurva dari jangka pendek. Misalnya, di sini kita terdapat contoh, jika perusahaan Ford ingin meningkatkan produksi dari 1.000 menjadi 1.200 mobil per hari dalam jangka pendek, Ford hanya bisa menambah pekerja di pabrik berukuran sedang karena terdapat hukum produktivitas marginal yang menurun, di mana biaya rata naik dari $10.000 menjadi $12.000 per mobil. Namun dalam jangka panjang, Ford dapat memperbesar pabrik dan pekerjanya sehingga biaya rata kembali ke $10.000 per mobil. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu adalah ekonomi skala dan disekonomi skala. Ekonomi skala yaitu terjadi ketika biaya rata-rata jangka panjang per unit turun dan ketika outputnya meningkat. Ini terjadi karena efisiensi yang diperoleh dari peningkatan skala operasi.
Nah, yang kedua, disekonomi skala yaitu terjadi ketika biaya rata-rata jangka panjang per unit naik dan ketika output meningkat. Ini disebabkan oleh kompleksitas manajemen, masalah komunikasi, dan peningkatan biaya input. Biasanya ini terjadi karena masalah internal perusahaan. Hasil hasil skala tetap yaitu terjadi hasil skala tetap terjadi jika biaya rata-rata jangka panjang tidak berubah meskipun produksinya meningkat. Selanjutnya, Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang penyebab ekonomi skala dan disekonomi skala. Yang pertama itu ada ekonomi skala. Jadi, ekonomi skala sering muncul karena produksi yang lebih besar memungkinkan spesialisasi di antara pekerja, sehingga mereka lebih mahir dalam tugas tertentu. Contohnya, dengan banyak pekerja dan produksi yang besar, perusahaan Ford dapat mengurangi biaya melalui penggunaan jalur perakitan modern. Yang kedua ada disekonomi skala. Jadi, disekonomi skala biasanya terjadi karena masalah koordinasi dalam organisasi yang besar. Semakin banyak mobil yang diproduksi, maka semakin terbebani manajemennya, sehingga menjadi kurang efektif dalam mengendalikan biaya. Kesimpulan dari presentasi kelompok kami yaitu bahwa biaya perusahaan sering bergantung pada jangka waktu yang dipertimbangkan. Secara khusus, banyak biaya bersifat tetap dalam jangka pendek, tetapi variabel dalam jangka panjang. Akibatnya, ketika perusahaan mengubah tingkat produksinya, biaya total rata-rata mungkin lebih tinggi dalam jangka pendek daripada dalam jangka panjang. Demikian presentasi dari kelompok 8. Sekiranya kalau ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih.